Hey guys, welcome back again to my channel. It's me Rifi and I'm 18. Ini sebenarnya YouTube ini tuh cuman sharing thoughts aku aja ya, advice dan thoughts aku karena menurut aku kadang ide-ide aku banyak brilian dan banyak advice yang sebenarnya aku ingin untuk share ke kalian semua. Karena aku merasa ide aku atau advice aku ini mungkin butuh didengar untuk para remaja agar menyadarkan diri mereka. Kamu tahu ya, sekarang tuh banyaknya standar-standar TikTok yang kita banyak setuju karena opini itu mungkin terlihat keren dan menurut kita banyak orang yang setuju dengan opininya dia, jadi kita mengikuti opininya dia, mengikuti prinsipnya dia, sehingga kita kemakan dengan standar TikTok. Di sini sebenarnya yang pengen aku kasih tahu adalah kita tuh perlu prinsip, ya, perlu prinsip dalam kehidupan kita, maupun itu dalam relationship, maupun dalam friendship, ya, maupun dalam pekerjaan, maupun dalam keluarga, dan kita nggak perlu untuk terpaku dengan standar TikTok ini, dengan opini-opini orang yang mengatakan, oh, lu perlu kayak begini. Dan menurut kita itu keren. Dan banyak orang yang setuju dengan hal itu. Karena opini itu tidak merugikan kita gitu. Agar tidak merugikan kita, agar kita dianggapnya sebagai oh dia orang yang keren gitu, misalkan feminim energy, atau misalkan juga kayak oh lu perlu cuek sama orang, padahal dengan kita peduli dengan orang lain itu adalah hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi standar TikTok yang aku maksud saat ini adalah kayak dalam hubungan nih, mungkin ada beberapa opini yang bilang gue nggak mau bernegosiasi dengan cowok yang first date-nya split bill gitu, karena dia kan yang ngajak duluan, jadi dia yang mesti bayarin gue. Tapi ada di sisi lain orang yang bilang gue nggak apa-apa kok split bill karena kan kita belum ada status apapun dan it's okay kita 50-50 karena memang gue kan belum jadi pacarnya atau istrinya dia. Dan ada juga seperti lu harus punya magnetic energy, lu perlu menjadi feminim gitu ya, biar lu bisa nge-attract cowok yang masculine, biar lu bisa nge-attract cowok yang dewasa, yang jantan gitu. I don't know ya, pokoknya banyak lah ya standar-standar seperti itu, banyak opini-opini orang di TikTok, di Instagram. Kalau kita nggak tahu tujuan kita apa, kita nggak tahu kemauan dan kebutuhan sebetulnya yang dalam diri kita inginkan gitu, kita akan terus kemakan oleh opini orang lain, oleh omongan orang lain. Karena kita nggak betul-betul janji pada diri kita, aku inginnya ini, aku memang membutuhkan hubungan yang seperti ini. Dan nggak harus mendengarkan apa yang orang lain katakan. Well, it seems like it's cool, right? Mungkin itu terlihat keren bagi mereka. Itu cuek itu terlihat keren. Oh, menjadi magnetic itu terlihat keren, ya kan? Oh, perkataan seperti itu terlihat keren. Tapi kan belum tentu itu yang dibutuhkan kita gitu. Belum tentu opini mereka dan jalan pengalaman mereka itu sama dengan perjalanan kita. Kayak contohnya, lu perlu kaya di umur 20. Nah, itu kan menjadikan diri kita untuk terus terburu-buru agar di umur 20 kita perlu kaya. Karena kamu melihat bahwa, oh orang-orang di umur 20 sekarang udah pada kaya-kaya nih. Jadi itu menjadi standar kamu untuk terus berusaha keras karena kamu nggak mau ketinggalan. Sebetulnya nggak apa-apa ya kita mau sharing opini kita seperti apa di TikTok. Kita mau bilang, kita mau punya prinsip seperti apa ya di kehidupan kita, atau mungkin menurut kamu mungkin memang kamu inginnya mengikuti standar TikTok, ya itu terserah. Cuman perlu berhati-hati nih, perlu berhati-hati bahwa yang sebetulnya kamu inginkan dan yang sebetulnya kamu butuhkan itu apa sih. Jangan sampai kamu udah megang prinsip itu,
Tapi ketika kamu udah menemukan opini yang baru dan pendapat-pendapat orang atau keluhan orang di medsos, kamu jadi mengikuti aturan mereka. Padahal kamu nggak membutuhkan itu. Padahal bukan itu jalan yang kamu butuhkan di perjalanan hidup kamu. Jadi kita sebagai anak muda ya ataupun orang-orang dewasa yang sekarang udah mulai megang HP nih, yang sekarang udah mulai megang medsos, main TikTok, main Instagram, perlu berhati-hati ketika melihat banyaknya orang yang sharing opini-opini mereka di TikTok atau Instagram atau platform lainnya. Dan jangan sampai standar TikTok itu menjadi standar kamu juga gitu loh. Jangan sampai prinsip mereka itu menjadi prinsip kamu juga. Karena belum tentu itu yang sebetulnya kamu butuhkan dan bukan sebenarnya kamu inginkan gitu. Dan menurutku menjadi berbeda dari standar-standar TikTok itu lebih keren gitu loh. Jadi jadilah diri sendiri, kamu nggak perlu mengikuti apa yang kata TikTok bilang, apa yang kata Instagram bilang. Kamu nggak perlu mengikuti omongan-omongan orang lain gitu. Ya, jadi diri kamu sendiri. Kamu maunya menjadi orang seperti apa? Kamu butuhnya tuh seperti apa sih? Aku tuh ngeliat, ya, ini mungkin rada prinsip aku juga. Kayak, if he wanted to, he would. Gitu. If he wanted to, he would. Atau kayak, kalau misalkan dia nggak mulai, aku nggak akan mulai duluan. Nah, dari dulu, aku tuh selalu menjadi orang yang, yang selalu memulai duluan gitu. Dalam hubungan gitu, dalam pacaran. Dulu aku selalu menjadi orang seperti itu. Dan maybe it's kinda weird for you karena aku kan perempuan gitu. Terus kenapa harus aku yang mulai duluan? Cuman kenapa aku kadang suka untuk memulai duluan? Karena yang aku tahu some of men mereka tuh gak bisa untuk mengutarakan perasaannya. Dan mungkin ketika kamu menunggu, aku pengen dia yang mulai duluan. Padahal dia juga menunggu kamu yang memulai duluan gitu. Tapi kadang itu memang menjadi hal yang fatal buat aku. Tapi aku gak pernah menyesalkan keputusan itu karena in the end aku tahu jawabannya. Kayak contohnya, ada beberapa cewek yang nggak berani untuk ngechat crush-nya duluan atau untuk menyatakan perasaannya duluan dan lain-lain. Tapi untukku it's fine for me karena aku cuman pengen jujur dan aku nggak mau itu menjadikan beban aja buat aku gitu. Jadi ya udah aku chat aja duluan gitu. Aku mengutarakannya duluan. Walaupun terkadang ada yang gagal, tapi prinsip hidup aku gini loh, kalau aku nggak mulai, kalau aku nggak mengatakan duluan, kalau aku nggak, ya pokoknya kalau aku nggak memulai duluan, aku nggak akan tahu endingnya bakal kayak gimana. Maupun itu di relationship, mau di keluarga, friendship, atau sama orang-orang yang pengen aku kenal gitu. Jadi itulah prinsip aku. Aku nggak ada prinsip yang aku mau dia yang mulai duluan biar aku mulai gitu. Aku prinsipnya kalau aku nggak mulai, aku nggak akan tahu endingnya bakal gimana. Jadi pas waktu itu, pas aku di SMA, aku pernah memulai duluan untuk ngedeketin cowok gitu. Terus aku bilang kalau aku suka sama dia. And ternyata dia juga suka sama aku. Nah, begitu loh maksud aku. Kalau aku nggak memulai, aku nggak akan tahu bagaimana. Cuman ada beberapa things yang gagal gitu. And that's okay, that's fine. Itu memang resikonya. Jadi, apapun prinsip kamu, ya, pasti ada resikonya. Oke, jadi kamu nggak perlu ngikutin standar TikTok, kamu nggak perlu ngikutin standar-standar di sosmed agar terlihat keren, agar terlihat, oh orang-orang pada setuju dengan opininya dia, oh orang-orang pada setuju dengan perkataannya dia, cuman kan belum tentu itu yang akan terjadi dalam hidup kamu gitu loh. Ya, belum tentu itu apa yang dibutuhkan dalam hidup kamu. Walaupun banyak orang yang setuju dengan itu, tapi jangan kemakan dengan omongan-omongan seperti itu. I think that's all for today. Thank you for watching. Menurut aku punya prinsip dan pemikiran sendiri.
out of the box, berbeda dari yang lain, itu yang paling keren. Don't forget to subscribe, like, share, and comment advice atau kritik dari kamu agar kontenku lebih bermanfaat ke depannya. Bye!